Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Kusmiatri Ambarukmi, dengan channel Ayo Sinaure. Nah, kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu tentang perbedaan biaya dan beban dalam akuntansi. Apa aja sih perbedaannya? Ayo kenalin lebih lanjut ya. Ikutin terus. Pengertian biaya. Biaya atau yang disebut cost adalah keseluruhan jumlah atas belanja yang dicatat sebagai harta, kemungkinan akan menjadi sebagai pengeluaran apabila dihabiskan di masa depan. Sedangkan pengertian beban atau yang bisa disebut dengan expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi atau kurang dari 1 tahun periode akuntansi ya, dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Selanjutnya, yakni perbedaan pelaporan. Di perbedaan pelaporan ini, saya bikinkan bagan agar kalian itu lebih mudah ya dalam belajarnya. Kenapa di sini beban, di bawahnya ada laporan laba rugi? Karena beban itu masuknya nanti di laporan laba rugi teman-teman di pelaporan. Dan sifatnya itu kurang dari 1 tahun atau sama dengan 1 tahun. Sedangkan di biaya sendiri, kalau biaya itu nanti masuknya di neraca dan sifatnya lebih dari 1 tahun. Untuk mempermudah kalian gini aja, setiap yang ada di laporan laba rugi, yang masuk di laporan laba rugi itu sama dengan beban. Sedangkan yang semuanya yang masuk di neraca itu adalah biaya. Oke, jadi biaya pun bisa menjadi beban suatu saat nanti. Misalkan ada biaya penyusutan, ada biaya perolehan dari aset tetap. Itu kan sudah masuk di harga perolehan aset dan nanti akan diakui sebagai aset tetap. Nah, pada saat sudah diakui sebagai aset tetap itu pada suatu tahun itu kan pasti akan mengalami yang namanya penyusutan. Nah, penyusutan itulah yang berubah menjadi beban depresiasi. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kalian ikutin terus contoh berikut ini ya. Sekarang masuk ke contoh biaya. Tadi sudah saya jelaskan ya sekilas tentang biaya itu yang seperti apa dan beban itu juga yang seperti apa. Nah, yang pertama contohnya yakni ada biaya pemasangan mesin. Nah, kenapa di sini pemasangan mesin merupakan suatu biaya? Karena untuk memasang mesin, pemasangan mesin itu akan menambah di harga dari mesin tersebut kan. Jadi mesin belum sepenuhnya bisa terpakai. Nah, itu dapat dimasukkan di harga perolehan sendiri. Harga perolehan mesin yang bisa kita masukkan ke dalam biaya pemasangan mesin. Begitu ya. Jadi biaya itu kan tadi sudah saya jelaskan kalau biaya itu termasuk di aset. Apapun yang masuk di aset itu bisa dimasukkan di biaya. Oke, yang kedua ada biaya pengiriman aset. Nah, aset ini kan belum digunakan ya teman-teman sama pihak perusahaan. Jadi aset ini masih dalam tahap pengiriman. Nah, biaya dari pengiriman aset tersebut itu dapat dimasukkan di klasifikasi biaya. Yang ketiga yakni biaya asuransi saat pengiriman aset. Di sini biasanya kan kalau aset, beli suatu aset ya, kan ada perusahaan yang mengasuransikan gitu saat pengiriman aset karena takut ada apa-apa atau di jalan terjadi sesuatu, kan tidak mungkin perusahaan menginginkan hal tersebut. Jadi perusahaan dapat mengasuransikan aset yang dikirim oleh perusahaan. Nah, asuransi tersebut itu dimasukkan ke dalam biaya. Yang keempat yakni bea balik nama. Misalkan nih perusahaan A itu menjual atau membeli mobil dari perusahaan B. Nah, untuk pembelian tersebut kan pasti ada bea balik nama nih. Nah, bea balik nama sendiri itu dapat dimasukkan ke biaya karena dia akan masuk di harga perolehan dari kita
waktu membeli mobil tersebut. Yang kelima yakni biaya produksi. Biaya produksi kenapa kok masuk di biaya gitu ya? Karena walaupun padahal dia kan produksi ya, bukan termasuk di kayak aset tetap gitu kan, bukan. Tapi di sini biaya produksi ini masuk di aset lancar, teman-teman. Nah, dia juga masuk di aset dan manfaatnya kan untuk kedepannya di perusahaan itu kan juga besar. Jadi dimasukkan dalam akun biaya lah, karena biaya produksi itu nanti pada saat akhirnya akan masuk ke dalam akun persediaan gitu. Yang keenam yakni biaya PPN aset. Jadi pada saat kita membeli aset itu kan kadang ada PPN-nya juga ya teman-teman. Nah, itu untuk pajak PPN-nya sendiri, pajak pertambahan nilai, itu masuknya ke dalam biaya. Karena aset tersebut belum sampai di perusahaan dan belum sampai digunakan perusahaan. Jadi semua biaya yang belum digunakan sama perusahaan itu bisa dimasukkan ke dalam biaya, bukan dimasukkan ke dalam beban. Next, sekarang di contoh beban. Di contoh beban di sini yang pertama ada beban gaji. Nah, beban gaji sendiri kenapa kok dimasukkan ke beban? Karena gaji itu kan untuk membayar orang-orang yang membantu dalam proses produksi maupun dalam proses perputaran keuangan di perusahaan ya. Dan benar sih, itu juga memberikan manfaat gitu dampaknya ke dalam perusahaan. Tapi kan dia itu sifatnya dalam bentuk bulanan ya kan. Gak ada kan gaji orang 2 tahun sekali baru dibayarkan. Kan gak ada ya kayak gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke kaidah yang pertama tadi. Di situ ada sifatnya kalau misal biaya itu lebih dari 1 tahun. Kalau beban itu kurang dari 1 tahun. Benar. Kenapa alasannya gaji masuk beban? Karena ya itu tadi alasannya. Yang kedua yakni beban BBM. Kenapa di sini BBM juga masuk di beban? Karena BBM juga nggak mungkin kan kita nunggu ngeklaimkan BBM, nunggulah 2 tahun atau 3 tahun untuk mengeklaimkan BBM yang nominalnya juga kecil gitu loh. Jadi nominal misal cuma 50.000 atau 300.000, ngeklaimnya 2 tahun lagi, ya kali mungkin kadaluarsa kali ya. Oke, yang ketiga itu beban listrik, air, dan telepon. Sama dengan beban BBM dan gaji. Untuk pembayaran listrik, air, dan telepon tuh biasanya dibayarkan kan tiap bulan ya. Iya benar. Yang keempat ada beban depresiasi aset. Tadi sudah saya jelaskan sekilas kenapa depresiasi itu masuk di beban, karena biaya itu bisa menjadi beban apabila sudah terjadinya depresiasi aset. Entah itu setiap 1 periode atau 1 tahun itu 1 tahun bukunya, atau pada saat nggak ada sih ya penyusutan 1 bulan itu ya. Penyusutan biasanya per tahun aja. Tergantung sih nanti asetnya itu dimiliki pada tahun keberapa. Misal pada bulan Juli ya depresiasinya cuma berapa bulan tuh? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 6 bulan. Jadi tergantung aja pembelian aset tersebut itu dilakukan pada bulan kapan dan tahun berapa, agar depresiasi aset juga bisa ditentukan gitu. Contoh yang kelima yakni beban sewa. Di sini yang saya maksudkan beban sewa itu beban sewa yang sudah mengalami pemakaian yang real ya teman-teman. Jadi ada juga sewa dibayar di muka. Kalau sewa dibayar di muka kan berarti perusahaan membayar dulu, berarti masuknya di aset ya kan. Nah di sini yang saya maksudkan beban sewa yang benar-benar sudah terpakai. Jadi perusahaan kan nanti pada saat misalkan perusahaan juga membayar sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka tersebut apabila tiap tahun periode, tiap akhir periode kan harus disesuaikan ya jurnalnya. Nah, pada saat penyesuaian kan kita menjurnal beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai berapa XXX tersebut gitu. Nah,
Maka beban sewa yang sudah benar-benar terjadi itulah yang dinamakan beban sewa dan dimasukkan di akun beban. Nah, nomor 6 di sini ada beban konsumsi. Beban konsumsi sendiri sama kayak penjelasan di BBM dan listrik tadi ya teman-teman. Masa konsumsi ngeklaimkan mau nunggu 2 tahun, 3 tahun. Ya keburu lupa ya. Begitu. Oke. Cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Nek awakmu kabeh seneng karo videoku rek, ojo lali yo di subscribe, like, komen. Ojo lali pisan di share sing akeh nang kanca-kancamu, nang sapa ae, nang saudaramu, nang adikmu, nang kakak kelasmu, nang adik tingkat, nang pacarmu. Ya wis kabeh pokoke yo rek yo ojo lali di subscribe. Subscribe iku gratis rek, gratis. Terus di share yo gratis rek, gratis. Opo ben aku le semangat rek gawe video-video selanjutnya. Kita iso podo-podo sinau bareng. Oke. Ayo ker wis sampeyan ayo ker. Wis ker ayo sinau ker.